Kita surprise nih kalau nggak ada dim. Jadi ini say hello saja rapatnya atau gimana? Ini nggak ada dim. Apa memang inginnya nggak selesai? Kayaknya nggak ada niat gitu. Mending kalau separuh hati. Kalau hatinya nggak ada, wah repot nih Pak. Kalau senyum berarti benar, ya. Nah jadi ya saya rasa pimpinan harus ada memang rapat yang disampaikan dimnya secara formal. Kita nih bukan hanya sekedar tatap muka, hanya sekedar membuang kata pengantar, tapi makna dan substansi dalam rapat kalau sudah ada surprise adalah penjelasan dari dim. Paling tidak ada dim. Terserah siapa yang mau buat, tapi pemerintah itu kan satu. Nah, jadi kami harap pimpinan ini rapat kalau say hello aja mungkin kita bisa lewat WA aja itu. Ini semua institusi pemerintah nih bawa apa ke sini? Store muka dong. Nggak ada substansinya, nggak ada dimnya. Itu aja pimpinannya minta ketegasan. Rapat ini tujuannya apa? Kita lanjut ya, Bu Dewi Asmara, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Pada pihak pemerintah, khususnya menjadi leading adalah Kemenkes berdasarkan surprise. Sungguh ini agak mengagetkan kami ya. Sebetulnya memang kelihatannya pemerintah kurang berniat barangkali. Sehingga rapat biasanya kalau sudah ada surprise sebagai leading sektornya Bapak datang tuh membawa dim. Kita surprise nih kalau nggak ada dim. Jadi ini say hello saja rapatnya atau gimana? Ini nggak ada dim. Apa memang inginnya nggak selesai? Kayaknya nggak ada niat gitu. Mending kalau separuh hati. Kalau hatinya nggak ada, wah repot nih Pak. Kalau senyum berarti benar, ya. Nah jadi ya saya rasa pimpinan harus ada memang rapat yang disampaikan dimnya secara formal. Kita ini bukan hanya sekedar tatap muka, hanya sekedar membuang kata pengantar, tapi makna dan substansi dalam rapat kalau sudah ada surprise adalah penjelasan dari dim. Paling tidak ada dim. Terserah siapa yang mau buat, tapi pemerintah itu kan satu. Nah, jadi kami harap pimpinan ini rapat kalau say hello aja mungkin kita bisa lewat WA aja itu. Ini semua institusi pemerintah nih bawa apa ke sini? Store muka dong. Nggak ada substansinya, nggak ada dimnya. Itu aja pimpinannya minta ketegasan. Rapat ini tujuannya apa? Kalau cuma perkenalan say hello, ya buat apa kita teruskan? Nggak ada juga yang bisa kita bahas orang nggak ada dim. Makasih pimpinan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Masih ada Bapak Ibu? Sebentar sebelum ini. Yang lain, anggota cukup? Ini Bu Putih. Bu Putih, silakan. Pimpinan menambahkan lah dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan ya, memang ini jadi ya lucu dan juga mengagetkan gitu kan, karena memang biasanya di dalam rapat tingkat satu ya sudah pembahasan ini di awal harusnya memang kami sudah menerima draft dim yang memang sudah menjadi sandingan dari draft dim yang diusulkan oleh DPR. Apalagi ini adalah rancangan undang-undang usulan Komisi 9. Tentu kami sangat berharap ya tujuan untuk bisa memperkuat pengawasan obat dan makanan ini menjadi salah satu prioritas nasional ya, dan karena memang juga sudah keluar surprise ya, tentu ya bertanggung jawab untuk bersama-sama menyusun ya undang-undang ini gitu. Jadi kami harapkan, saya nggak tahu kalau hari ini nggak siap dimnya, saya minta ketegasan kapan siapnya ya, sehingga kita bisa jelas ini timelinenya, karena sisa periodisasi kita di 2019-2024 ini tinggal menghitung bulan gitu ya, dan kami diamanatkan oleh rapat Bamus untuk bisa menyelesaikan sebelum akhir masa periode ini gitu. Jadi saya minta komitmen pemerintah untuk bisa bersama-sama menyelesaikan ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Bu Putih. Selanjutnya dari meja pimpinan ya, Bu Ketua Panja, silakan Bu Nini. Terima kasih Pak Ketua. Saya 2 periode di sini, baru tahu ini Pak, belum ada dimnya ini.
Baru pertama belum ada dimnya, dan memang sama dengan yang lainnya. Kalau waktu pembahasan undang-undang kesehatan tuh menterinya datang semua. Menpan RB waktu itu juga datang, menteri apa lagi datang waktu itu. Nah ini kan belum tidak ada, hanya Pak Menkes. Nah Pak, mungkin saya rasa bukan hanya Kementerian Kesehatan yang menyiapkan, tapi pasti seluruh kementerian sudah, ketika ada surat dari DPR kan pasti sudah berkumpul untuk membahasnya begitu. Saya pikir walaupun belum selesai, paling tidak kan sudah dibahas. Kita pikir kan sudah ada yang paling tidak diserahkan dulu untuk bisa kita bahas sambil berjalan begitu. Dan juga ini kan RUU ini juga tidak setebal dan tidak sebanyak undang-undang kesehatan begitu. Jadi sebenarnya kalau mau ini akhirnya kayak semacam cacat prosedur ini Pak Charles. Nah cacat prosedur, kalau di prosedur kita, kalau saya tidak tahu, harus di double check apakah memang di dalam peraturan kita ketika datang itu, ketika rapat pertama seperti ini, kita ini rapat ini adalah untuk menerima DIM. Rapat ini untuk menerima DIM. Jadi kalau rapat ini tidak menerima DIM, ya berarti raker ini sebenarnya tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa dikatakan raker, karena agenda utama raker ini adalah menerima DIM dari pemerintah begitu. Interupsi tambahan? Iya, silakan, Bu. Ya, jadi pimpinan, kalau kami meneruskan apa yang disampaikan kawan-kawan, prosedurnya ini kan pakai surpres. Kalau ternyata belum, cabut dulu surpresnya. Bicara, karena kan kita ini amanat dari Bamus. Cabut dulu surpresnya kalau DIM-nya belum ada. Jangan dibebankan kepada kita oleh pimpinan DPR, surpres ada, DIM nggak ada. Ini namanya cacat prosedur. Cabut dulu. Nah, kalau mau jalan tengah, ya bagaimana kepastiannya? Kan kita ini di mana-mana juga yang penting itu adalah processing, bukan hanya hasil akhir. Proses itu tidak akan membohongi hasil lah. Kalau prosesnya udah begini kan gimana gitu, udah ada surprise belum ada. Kasih pimpinan. Pak Ketua, tambah Iya, Pak Ketua. silakan, Pak Yaya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri beserta jajaran, para eselon 1 dari berbagai kementerian. Kewenangan membentuk undang-undang itu ada di DPR bersama dengan Presiden. Salah satu wujud keterlibatan Presiden di dalam pembahasan rancangan undang-undang itu adalah surpres. Jadi kehadiran Menteri di sini bukan ansih sebagai Menteri, tetapi on behalf Presiden. Jadi kalau Menteri tidak berkehendak untuk membahas sebuah rancangan undang-undang yang sudah dikeluarkan surpresnya, ini saya mengatakan Pak Ketua, ini masuk dalam kategori contempt of parliament Pak Ketua. Jadi tidak main-main, ini ada sanksinya Pak Ketua. Karena itu kami sangat berharap pengertian dan pemahaman dari Pak Menteri Kesehatan beserta jajaran agar segera menyusun DIM untuk kita bahas secara bersama-sama. Kalau seandainya ada materi-materi yang perlu diperdebatkan di dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut, bisa kita bicarakan secara bersama-sama. Karena sebagaimana diketahui, Komisi 9 sudah 2 kali membahas rancangan undang-undang tentang Baspom ini. Dulu pemerintah tidak berkehendak untuk melakukan pembahasan. Sekarang akan terulang kembali. Jadi sekali lagi menurut saya ini sebagian dari contempt of parliament. Saya kira itu Pak Ketua, mohon diberikan pemahaman. Terima kasih. Izin Pak. Silakan, Bu Nini. Pak, jadi solusinya begini Pak Menteri, karena agenda utama kita adalah seperti katakan tadi Bu Dewi, agenda utama kita adalah menerima DIM. Dan kalau ini rapat terus kita lanjutkan sesuai agenda, ini tentu bola akan ada di kami Pak. Karena kita ternyata belum menerima DIM. Jadi usul kita kalau belum siap, surpresnya minta dicabut aja Pak. Surpresnya minta dicabut, surat presidennya dicabut, karena nantinya baru kalau surpres sudah turun lagi, Bapak sudah siap, baru itu dibahas. Jadi jangan sampai juga kita ini menanggung kesalahan konstitusi juga. Bebannya jangan di kita.
Jadi usul saya kalau ini belum siap untuk dibahas, surpresnya aja di ini Pak, dicabut Pak. Ada surpres baru untuk mencabut surpres yang kita terima kemarin. Begitu Pak Charles. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Menkes ya, pertanyaan dari teman-teman.